kita langsung lanjutkan ke Mas Yoga Andika. 7 menit ya Mas, dimulai dari sekarang. Oke, selamat sore. Aduh, yang semangat. Mohon izin, Bu. Selamat sore. Oke, di sini saya Yoga Andika ingin bukan memaparkan ya, saya ingin cerita aja biar lebih enak. Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yoga Andika, saya aslinya tinggal di pegunungan, jadi kalau ke Jakarta kepanasan itu sudah biasa, jadi keringet-keringetan itu sudah biasa ya. Di gunung, saya tinggal di Gunung Bromo, daerah Gunung Bromo bukan di kawahnya, tapi di lerengnya. Di lereng Gunung Bromo. Di sini, di situ saya ini punya organisasi namanya Laskar Pencerah. Laskar Pencerah itu apa? Ya kalau ada Pencerah Nusantara, ya itu saya anaknya. Jadi didikannya Pencerah Nusantara. Tapi begini, tapi saya nggak membahas tentang organisasi saya, tapi saya membahas tentang Posyandu Remaja. Kenapa sih kok harus ada Posyandu Remaja? Apa sih, ada masalah apa di daerah saya itu gitu ya? Posyandu Remaja. Posyandu Remaja itu adalah kegiatan masyarakat, sasarannya hanya remaja, tujuannya itu untuk mengurangi pernikahan di usia muda. Jadi di daerah saya itu ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu putus sekolah, kedua itu hamil di luar nikah, ketiga itu tentang rokok dan lain sebagainya. Di sana itu menikah di usia muda itu banyak. Kenapa mereka menikah di usia muda? Karena mereka SMP itu sudah hamil. SMA, jangan ditanya SMA. Jadi anak yang sekolah SMA itu jarang. Kalau anak yang lulus SMA itu bisa dihitung. Oh, mbak SMA bisa dihitung. Nah, kenapa kok harus ada posyandu remaja gini? Karena banyaknya teman-teman saya yang nggak lanjut SMA, teman-teman saya itu yang istilahnya itu hamil luar nikah, ngapain sekolah nanti nggak jadi apa-apa, kan seperti itu. Makanya kami bentuk tentang posyandu remaja. Kenapa kok harus judulnya posyandu remaja? Nggak apa-apa, wis ngarang-ngarang aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi kegiatannya posyandu remaja di daerah saya itu pagi siang itu kegiatannya di kebun. Jadi sawah, nanam apa dan lain sebagainya. Di sana kalau mengadakan kegiatan jangan pagi dan jangan siang, sepi. Kalau enggak sore ya malam. Nah, kita mengadakan posyandu remaja itu pertama karena kita itu pengen ada wadahnya. Mereka itu biar ada kegiatan, biar tidak hamil terus gitu kan, ya pusing ya. Hamil terus ya pusing. Nah, makanya saya membuat posyandu remaja itu kegiatannya ngapain saja. Ya pertama seperti saya masuk tadi absensi, kedua ngukur tinggi badan, berat badan, tensi, ngukur lila, dan terakhir itu KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Di KIE itu yang paling saya tonjolkan. Kenapa di KIE itu perlu saya tonjolkan? Karena di situ kita akan mengedukasi mereka ini loh, kalau kalian melakukan free sex hasilnya itu gini. Kalau kalian menikah di usia muda, nanti anaknya yang cacat lah dan lain sebagainya. Kita kasih tahu dampak yang seperti itu. Tapi tidak hanya pernikahan di usia muda aja, melainkan tentang narkoba, HIV, AIDS dan lain sebagainya. Nah, itu yang mengedukasi bukan teman-teman Mukismas, bukan ibu-ibu, bapak-bapak, bukan. Tapi anak-anak sendiri, teman-teman sebaya sendiri. Seperti saya dulu masih SMA, tapi sekarang masih belajar juga. Yang ngedukasi hanya teman-temannya sendiri. Jadi saya gitu kan ya, ngedukasi ke teman-teman posyandu remaja. Dan kegiatan posyandu remaja ini di desa-desa. Kenapa kok harus di desa-desa? Karena tujuan kami pertama itu hanya di desa. Pertama, satu desa. Namun setelah
dari desa pertama ke 1, 2, 3 itu ya lumayan sekarang sudah lumayan berkembang. Jadi kalau dikatakan suksesnya itu enggak ya, suksesnya itu belum. Tapi setidaknya banyaklah teman-teman yang istilahnya sudah mau kuliah, itu sudah lumayan banyak. Mau lanjut SMA dan lain sebagainya itu sudah lumayan banyak. Tapi kalau bicara mengenai hambatan, itu memang banyak hambatannya, bukan banyak ya, besar. Hambatannya yang pertama itu memang tentang kaderisasi. Kaderisasi, seperti saya sendiri. Saya harus dari Malang ke Pasuruan naik gunung, ke Malang, Pasuruan naik gunung, karena saya kuliahnya di Malang. Kenapa harus seperti itu? Ya namanya kaderisasi itu cepat. Ketika kita kaderisasi anak SMA gitu kan ya, mereka lulus. Setelah lulus mereka kuliah, sama aja, ngaderisasi lagi dan lain sebagainya. Itu secara terus menerus seperti itu. Kedua, itu ya dari orang tuanya sendiri biasanya. Dari orang tuanya sendiri belum sadar posyandu remaja itu ngapain saja. Kalau anak saya sampai kuliah kan mahal dan lain sebagainya, itu nanti hasilnya nggak dapat apa-apa, gitu kan ya. Namun dengan berjalannya waktu yang cukup jauh, karena posyandu remaja ini saya jalankan mulai dari tahun 2014 sampai sekarang lumayan 5 tahun, saya cukup berjalan dengan lancar. Tapi ya semoga aja ini terus berkembang karena manfaatnya itu banyak. Dan sekarang ada beberapa kota yang setidaknya itu bukan meniru ya, tapi berbagi pengalaman membuat kegiatan posyandu remaja ini. Dari saya itu cuman sekian aja ya, cukup aja. Tapi ada sering saya katakan sama teman-teman itu, ketika kita berjalan kita jangan mengharapkan sesuatu. Tidak ada perjuangan yang tidak membuahkan hasil. Terima kasih, saya Yoga Andika. Terima kasih Mas Yoga, terima kasih banyak. Kita langsung